Halo sobat YouTube, balik lagi bersama gue Juan di sini di Tarot Millennial Channel. Gak kerasa ya, kita udah masuk ke pertengahan bulan Desember, yang berarti semakin dekat banget ke penghujung tahun 2021. Nah, kira-kira udah ada pencapaian apa buat kalian semua di 2021? Apapun itu, gue doain semoga menjadi hikmah ya buat kita semua dan bisa jadi acuan sebagai resolusi di tahun 2022. Mungkin akhir-akhir ini gue jarang banget ngupload video terkait zodiak kalian semua. Tapi hari ini gue sempetin dan gue kumpulin mood gue buat kepoin asmara zodiaknya Gemini. Nah, buat Gemini semuanya, jadi jangan lupa buat dipantengin terus sampai videonya habis maksud gue ya. Siapa tahu energi kalian yang terbaca atau mungkin pasangan kalian berzodiak Gemini bisa juga dikepoin di sini. Tapi sebelum kita mulai pembacaan kartu tarot terkait asmara zodiak Gemini di pertengahan bulan Desember sampai akhir tahun 2021, gue ingetin dan gue ajak kalian semua untuk ngelakuin ritual seperti biasa. Di like, di komen, dan subscribe, serta jangan lupa dinyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. Dan jangan lupa juga buat di share terus. Langsung aja kita gaskan, kita kocok kartu untuk asmara zodiak Gemini di pertengahan bulan Desember sampai akhir bulan Desember, tentunya sampai penghujung tahun 2021. Seperti apa kira-kira ya? Seperti biasa kita bagi menjadi 3 bagian, menandakan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya, asmara zodiak Gemini. Kita ambil secara acak. Ini gue ambil ngacak ya. Nah, kita ambil dari tengah. Ini kartu pertama, kartu utama yang pertama dari asmara zodiak Gemini. Berikutnya kita ambil kartu utama yang kedua. Dan terakhir kita ambil kartu utama yang ketiga yang mewakili asmara zodiak Gemini. Nah, ini dia ketiga kartu yang bakal ngekepoin, ngejelasin asmara zodiak Gemini di bulan Desember ini. Langsung aja kita buka kartu pertama untuk asmara zodiak Gemini. Di sini ada Temperance. Bisa dilihat di situ ada gambar cewek, satu bawa cup yang isinya air, satu lagi bawa cup yang isinya api, dan dia duduk di atas batu, bawahnya itu ada kolam dan ada bunga teratai. Nah, ini menunjukkan api dan air merupakan simbol ataupun elemen harus adanya keseimbangan dalam hubungan kalian. Dan the temperance ini diartikan sebagai sebuah keseimbangan, blending, harus bisa saling melengkapi, memahami, dan saling ngeredam gitu. Jadi buat kalian yang dalam hubungan atau enggak udah punya pacar, bisa diartikan kartu The Temperance ini menunjukkan bahwa kalian itu sempat ada yang namanya cekcok, sempat ada yang namanya kerikir-kerikir, berantem lah kasarnya gitu, yang akhirnya bikin kalian itu, suasana percintaan kalian itu kurang sehat, kurang baik gitu. Dan kenapa di sini keluar kartu Temperance, yang berarti kalian harus bisa ngeredam satu sama lain, harus bisa kayak samain frekuensi ego kalian gitu. Harus bisa kalau misalnya ada yang bersifat sebagai api yang ngebara banget gitu kan pasangan kalian, entah itu kalian, harus ada yang bertindak sebagai air. Bisa dilihat dari gambarnya tadi ya gitu kan. Bisa dibilang kalian tuh harus bisa saling ngeblending, saling ngeredam satu sama lain. Karena gue lihat di sini ada sebuah permasalahan yang bikin kalian itu agak awkward, agak ngenes di hati gitu. Dan di sini butuh banget yang namanya saling ngertiin, saling ngeredam ego satu sama lain, saling nyamain frekuensinya gitu, biar nggak chaos di sini. Itu kartu pertama dari asmara kalian buat yang udah punya pacar. Nah, kalau misalnya buat yang lagi single atau enggak lagi ngegebet orang, ini kalian bener-bener ada tahap dimana kalian itu harus bisa ngimbangin karakter gebetan kalian gitu. Kalau misalnya dia tipenya kayak api, batu gitu kan, kalian harus bisa jadi air gitu, yang menyejukkan gitu.
Karena kenapa gitu kan? Di sini tuh ada proses buat kalian yang lagi PDKT, yang lagi nyari-nyari pasangan. Kalian tuh kayak masuk ke zona baru. Kalian ketemu dengan karakter baru dan kalian harus gimana bisa kayak bisa dibilang bisa ngimbangin pasangan kalian. Ini penting banget kalau misalnya kalian pengen berjalan lancar ke depannya. Kita langsung ambil kartu penjelas untuk ngelengkapin kartu utama yang pertama tadi, yaitu The Temperance. Ada kartu apa? Kita lihat di sini. Di sini ada kartu Five of Cup. Bisa dilihat ya, itu ada cewek lagi duduk di samping di samping danau gitu, meluk kakinya, tapi mukanya murung gitu. Karena kartu Five of Cup ini menunjukkan sebuah perasaan yang pasti di sini perasaannya itu nggak baik-baik ya gitu. Bisa dibilang ngenes, galau juga. Ini berhubungan dengan The Temperance tadi. Ya gue bilang kan tadi, kalian sempet ada yang namanya masalah dengan pacar kalian, dengan gebetan kalian, karena ada ketidaksesuaian gitu. Dan ini masalah ini akhirnya bikin kalian tuh ngenes, bikin kalian tuh ya bisa dibilang sedih lah gitu. Namanya orang ada masalah pasti sedih, apalagi dalam hubungan gitu. Dan kalian terlalu terpaku pada masalah tersebut, yang akhirnya kalian gak feel free. Kalian ngerasa perasaan kalian itu ya emang kecewa gitu. Dan kenapa tadi kartu pertama itu The Temperance, ini bisa disimpulkan bahwa latar belakang kalian harus saling ngeredam, saling ngelengkapin, saling ngerti satu sama lain, karena ada rasa kecewa dalam hati kalian gitu. Dan ini obatnya yaitu dengan saling percaya satu sama lain, saling ngelengkapin, saling ngeredam gitu. Makanya tadi kartu pertama ada Temperance. Latar belakang kalian sempat berantem, terus ngerasa ada feeling gak ngenakin di perasaan kalian gitu. Dan ini kartu The Temperance itu kayak warning loh, kalian tuh harus bisa saling ngelengkapin satu sama lain, biar bisa berjalan awet sebenarnya di sini kartunya. Gue lihat seperti itu ya. Begitu juga yang lagi ngegebet orang nih gitu. Mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, maksud gue ya. Itu dalam mungkin dalam segi karakter ataupun kebiasaan, atau mungkin kok orangnya kayak gini ya gitu, nggak sesuai ekspektasi kalian. Nah, akhirnya kalian tuh kayak agak sedikit kecewa gitu perasaan kalian. Nah di sini ditekenin lagi ada Temperance, kalian harus bisa ngelengkapin. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian harus bisa ngisi gitu. Jadi jangan tiba-tiba kalian ngelihat ada yang something missing, nobody perfect kan istilahnya kan, terus kalian ilfil. Nggak boleh kayak gitu. Buat yang single, buat yang lagi PDKT gitu. Karena buat dapetin cinta kalian itu butuh perjuangan. Dan di sini ada Temperance, kalian harus punya yang namanya sikap toleransi, sikap saling redam, sikap saling menghargai, dan coba buat ngeblending satu sama lain. Nah, gue semakin kepo. Asmara Zodiac Gemini untuk kartu kedua, kira-kira ada kartu apa ya? Lebih baikkah atau justru mungkin malah semakin bikin kartunya agak suram ya? Kita lihat kartu kedua. Di sini ada kartu The Hermit, pencarian, jalan keluar ataupun solusi, yang artinya seperti itu. Di situ ada petapa, bawa-bawa tadi kayak lampion ya, lampu yang menandakan bahwa kalian itu butuh pencerahan gitu. Kalian butuh solusi, butuh cari cara gimana biar kalian itu keluar dari masalah kalian. Nah, buat kalian yang punya pacar, tadi kan kartu pertama itu ada yang namanya Temperance, saling ngehargain satu sama lain, saling toleransi. Dan di sini harus ada juga itikat dari kalian buat cari solusi nih, gimana misalnya ke depannya ada masalah jangan sampai ngegantung, tapi kalian harus cari obatnya gitu. Seperti apa nih ke depannya bagusnya gitu, biar nggak keulang lagi. Karena The Hermit ini menunjukkan jalan keluar, menunjukkan pencarian terhadap sesuatu masalah, bisa dibilang solusi gitu. Jangan sampai ngegantung. Karena kenapa? Nggak bagus juga dalam hubungan kalian. Dan buat yang single maksud gue, kalian harus pinter-pinter nyari cara
nyari tahu nih gimana pasangan kalian, gimana gebetan kalian gitu. Kepoin aja nggak apa-apa, nge-stalker nggak apa-apa. Namanya kita PDKT-an kan. Karena kenapa? Hubungan kalian itu lebih kayak ke nggak mungkin dong kalian pengen hubungan cuma seminggu 2 minggu. The Hermit balik lagi ya, arti The Hermit itu pengembara, pencari, perjalanan gitu. Jadi asmara kalian yang lagi ngebet itu, kalian perlu banget nyari informasi, ngekepoin, ngestalker, entah itu lewat sosial medianya atau lewat temennya, biar kalian lebih paham karakter pasangan kalian gitu. Biar nanti nggak kaget kalian nemu something yang ternyata emang gak sesuai dengan ekspektasi kalian, karena kalian udah tahu, udah punya bocoran gitu. Pentingnya The Hermit buat kalian yang masih jomblo, yang lagi nyari-nyari pasangan, yaitu itu, kalian harus cari tahu baik buruknya seperti apa, kelebihan dan kekurangan, entah itu lewat temennya atau sosial media, gue tekenin lagi, jadi bahan sebagai pedoman kalian. Jadi kalian tahu nih, oh sikap jeleknya itu seperti ini, oh kira-kira masuk nggak nih sama kalian, kira-kira bisa nggak nih misalnya kalian lanjutin, seperti itu di sini. Ya, kita coba buka kartu tambahan untuk memperjelas dan ngelengkapin kartu The Hermit tadi. Kenapa kalian butuh yang namanya mencari solusi, mencari jalan keluar, atau ngekepoin, nyari fakta-fakta. Karena kenapa? Di sini ada Four of Swords. Four of Swords itu lebih pada ke pemikiran ya, karena di sini ada kartu pedang, elemen angin yang mewakili terhadap pemikiran. Cuman arti dari Four of Swords ini, pemikiran itu kurang bagus, bisa dibilang negatif. Kalian tuh kalut banget pikiran kalian. Pikiran kalian tuh yang ada bisa dibilang curiga, parno, ketakutan dikecewain lagi. Ketakutan ada hal yang gak sesuai lagi dalam hubungan kalian. Makanya kenapa tadi kalian itu harus nyari solusi. Di Hermit tadi kartu utamanya keluar. Karena di latar belakangin saat ini, setelah kalian sempat ada masalah dalam hubungan kalian yang udah punya pacar, kalian kayak gimana ya, lebih kayak ke parno gitu, takut. Pikiran kalian tuh kemana-mana. Pikiran kalian tuh kalau aduh takutnya dia gini lagi, takutnya gue dikecewain lagi gitu. Dan kalian kayak ya wajar sih kalau misalnya udah ada masalah pasti pikiran kemana-mana. Dan oleh sebab itu ada kartu The Hermit. Biar clear, biar jelas semua, kalian harus cari solusi. Kalian harus cari tahu. Kalian harus nyari jalan keluarnya seperti apa gitu. Karena based on ya, pikiran kalian itu dalam kondisi nggak sehat. Lagi kondisinya itu emang lagi kalut gitu. Ini berlaku juga buat kalian yang lagi gebet orang ya, lagi deket sama orang. Kalian kenapa harus nyari informasi, ngestalker tadi, ngekepoin gebetan kalian? Karena biar kalian itu nggak nerka-nerka karakter pasangan itu seperti apa, baik apa enggak, orangnya itu seperti apa. Biar jelas, biar kalian bisa nih kira-kira kalau misalnya si A, gebetan kalian itu karakternya itu A, B, C, D, E, F, G, sesuai nggak dengan karakter kalian misalnya yang E, F, G. Kalau misalnya sesuai, ya silahkan monggo. Kalau nggak sesuai, kalian bisa take action. Berikutnya, kartu utama yang ketiga merupakan kartu utama yang terakhir, yaitu The Chariot. Bisa dilihat di situ ada penunggang kuda. Kudanya itu warnanya beda ya, satu putih, satu hitam, satu lari ke kiri, satu lari ke kanan. Ini menunjukkan bahwa at the end dalam hubungan kalian di periode bulan Desember dan akhir bulan, finally setelah kalian nyari-nyari solusi, kalian nyari-nyari cara, kalian udah tahu nih apa yang mesti kalian lakuin, kalian udah tahu persis gitu. Kalau misalnya kalian take action A, konsekuensinya kalian udah tahu. Itu dilambangkan misalnya dengan kuda putih. Itu lebih kada ke, wah gue mesti take action A nih, ngambil kuda putih. Atau enggak, gue mesti ngambil yang kuda hitam gitu. Karena di sini akan ada dua kuda, satu ke kiri, satu ke kanan. Ini menunjukkan bahwa kalian itu udah tahu nih konsekuensinya gitu dari solusi yang kalian temuin itu gitu. Entah itu mungkin kalian, oh gue masih bisa bertahan, atau enggak, oh gue lepas aja. Kalian tahu. Cuman untuk akhir tahun ini kalian belum bisa bersikap sampai awal tahun. Karena The Chariot ini menunjukkan kalian udah tahu gambarannya. Kalian tahu mesti kemana. Kalau misalnya kalian ke A, katakanlah yang kuda yang tadi kuda hitam, kalian tahu konsekuensinya. Kalau ke B, kalian tahu konsekuensinya seperti apa ke kuda yang putih gitu.
Sayangnya, kalian belum bisa bersikap, kalian belum bisa ngambil sikap, kalian masih mempertimbangkan sampai awal tahun 2021. Kondisi kalian seperti itu. Begitu juga yang lagi ngegebet orang, lagi PDKT-an atau enggak yang single nih. Kalian tahu mesti kayak gimana, mesti dijadiin, mesti mundur, atau mesti cari gebetan lain. Kalian tahu konsekuensinya seperti apa. Tapi kalian belum sampai hati buat ngambil langkah, buat mutusin apa, maksud gue bukan mutusin ini ya, tapi buat mutusin gue mesti ngelakuin apa. Kalian belum bisa sampai ke situ, sampai akhir tahun nanti. Nah, kita langsung buka kartu terakhir sebagai kartu pelengkap dari kartu utama yang ketiga yang Carriot tadi ya. Di sini ada kartu Seven of Pentacle. Seven of Pentacle ini lebih pada ke jeda tunggu, masa panen, menunggu waktu yang tepat. Jadi bisa disimpulin ya, kalau misalnya kalian yang udah punya pacar, dari awal tadi kan ada masalah, terus kalian butuh yang namanya saling ngertiin satu sama lain, dan kalian harus cari jalan keluarnya seperti apa, dan at the end kalian harus milih option, kalian tahu konsekuensinya seperti apa. Cuma kenapa kalian gak bisa bersikap di Carriot itu? Ternyata kartu penjelasnya kalian emang bisa dibilang nunggu waktu aja sih, jeda waktu gitu. Entah itu mungkin kalian ntar aja deh, gue monitor dulu aja, siapa tahu ada perubahan. Ntar kalau misalnya emang ada hal positif, pasti juga ntar kelihatan kok gitu. Bisa dibilang ini masa jeda panen. Kalian lagi nunggu buat metik hasilnya. Bisa dilihat ya tuh di gambarnya aja, Seven of Pentacle. Ada cewek di bawah pohon rina, itu dia lagi bawa buah yang hasil petikan itu. Menunjukkan bahwa kalian itu nunggu hasil, baru kalian bisa take action. Ntar lihat dulu aja deh, gue monitor dulu aja deh gitu. Kalau misalnya emang harus A, gue nanti tunggu waktu yang tepat. Kasarnya seperti itu. Dan ini juga berlaku buat kalian yang lagi PDKT-an sama orang atau enggak yang masih single gitu. Kalian kenapa belum bisa ambil sikap terhadap gebetan kalian? Padahal kalian tahu nih konsekuensinya. Kalau misalnya A, kalian tahu konsekuensinya apa. Kalau B, kalian tahu konsekuensinya apa. Karena kenapa? Kalian ngasih kesempatan, kalian nunggu waktu yang tepat, kalian masih mempertimbangkan, kalian masih nilik-nilik nih gitu. Apakah benar gitu? Kalaupun misalnya dia jodoh yang tepat buat gue, ya ntar gue jadiin. Tapi kalau misalnya ternyata emang gue monitor ternyata emang gak sesuai, ya paling gue lepas. Kasarnya seperti itu. Buat yang lagi single ya, kalian cuma nunggu momentum saat yang tepat. Apakah kalian harus mempertahankan atau melepaskan, atau mungkin ada option lain? Dan itu kalian masih ngegantung di situ karena kalian nunggu momen yang tepat. Gue tekenin lagi. Itulah tadi kartu asmara zodiak Gemini di pertengahan bulan Desember sampai akhir tahun 2021. Untuk lebih kompaknya lagi, lebih ringkasnya lagi, gue review ulang lagi ya. Buat kalian yang udah punya pacar, di sini kalian sempet yang namanya ada problem yang bikin perasaan kalian dalam hubungan kalian itu nggak nyaman. Makanya keluar yang namanya The Temperance, yang menunjukkan harus ada saling ngerti satu sama lain, saling ngehargain satu sama lain, harus bisa saling ngeredam satu sama lain, biar hubungan kalian itu nggak ambiar begitu aja gitu. Walaupun mungkin dalam hati kalian itu ada ngerasa kecewa gitu. Dan kartu kedua ada namanya The Hermit, yang menunjukkan kalian sempat ada masalah, kalian harus ngertiin. Dan juga satu lagi, The Hermit ini menunjukkan bahwa kalian itu harus cari solusi, harus benar-benar nge-clearin masalah kalian, harus benar-benar kayak pertimbangin lagi jalan keluar yang bagusnya itu dalam hubungan kalian itu seperti apa. Ini juga berlaku buat yang masih single, harus nyari tahu, harus nyari info yang benar-benar terkait pasangan kalian. Karena kenapa? Kalau nggak kayak gitu, Four of Swords ini bakal keluar, yaitu pikiran kalian tuh kemana-mana. Pikiran kalian itu lagi nggak sehat gitu. Bawaannya itu ke pasangan kalian itu kayak less trust gitu, kayak curiga mulu. Karena based on sempat ada
pengalaman atau nggak ada masalah dengan pasangan kalian. Nah, berikutnya ada yang namanya the karyot gitu. Akhirnya kalian kan tadi ada masalah, harus bisa saling ngisi, saling ngeredam. Dan kalian harus benar-benar bisa cari pemecahan, nyari solusi terhadap masalah kalian. Karena dalam hati kalian, dalam pikiran kalian itu masih kalut gitu. Makanya di sini ada the karyot gitu. At the end dalam hubungan kalian tuh kalian tahu apa yang mesti dilakuin. Tapi kalian belum bisa bersikap karena kalian masih nunggu waktu yang tepat buat ngambil tindakan atau action dalam hubungan kalian. Segitu aja pembacaan kartu asmara zodiak Gemini di pertengahan Desember sampai akhir tahun nanti. Mudah-mudahan energi yang kebaca resonate banget dengan energi kalian. Kalaupun misalnya nggak resonate, berarti bukan energi kalian yang kebaca, tapi Gemini-Gemini yang lain, karena ini bersifat general ya. Kalau misalnya ada salah-salah kata, gue mohon maaf. Yang positifnya silahkan diambil sebagai penyemangat. Yang negatifnya dibuang jauh-jauh, jangan sampai dibawa baper ataupun dibawa suges, jangan sampai ya. Karena ini hiburan semata. Dan thanks banget buat kalian para Gemini ataupun siapapun zodiak lainnya yang udah nonton sampai akhir. Gue tekenin lagi, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe serta dinyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. See you next time in next video.